Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12. Dan kali ini bersama saya Bapak Muhammad Fahrul Razi. Dan sekarang kita masih dalam pembahasan bab pertama, yaitu tentang perkembangan Islam di Indonesia. Dalam bab perkembangan Islam di Indonesia ada 4 subbab, yaitu pertama tentang situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam, B. Jalur masuknya Islam ke Indonesia, C. Strategi dakwah Islam di Indonesia, dan D. Fase penyebaran Islam di Indonesia. Untuk subbab A dan B sudah dijelaskan dalam video bagian pertama dulu. Ya, sekarang Bapak akan membahas subbab C dan D, strategi dakwah Islam di Indonesia dan fase penyebaran Islam di Indonesia. Nah, strategi dakwah di Indonesia itu ada 5. Yang pertama, melalui media perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian dan budaya. Yang pertama, dengan melalui media perdagangan. Apabila kita lihat letak kepulauan Indonesia itu terletak di 2 samudra, India dan Pasifik. Di samping itu, posisi Indonesia terletak di antara jalur perdagangan dunia kala itu, yaitu India dan Cina. Nah, dengan letak geografis yang sangat strategis tersebut, wilayah Indonesia menjadi jalur utama perdagangan dunia, termasuk para pedagang muslim dari wilayah Timur Tengah yang akan berdagang ke Cina. Mereka pasti akan melintasi dan singgah di Indonesia. Nah, selain mereka singgah, di antara mereka juga ada yang menetap dan menyebarkan agama Islam kepada penduduk lokal. Biasanya hal seperti ini akan dilakukan oleh para ulama-ulama yang mengikuti perdagangan itu. Di samping itu, fakta sejarah dapat diketahui dari catatan Tom Pires, seorang musafir asal Portugis, yang menceritakan bahwa penyebaran agama Islam antara tahun 1512 sampai 1515 Masehi yang meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga Maluku. Dia juga mencatat bahwa banyak pedagang muslim yang tinggal di pesisir Pulau Jawa yang waktu itu masih didominasi Hindu-Buddha maupun animisme dan dinamisme. Yang kedua, media perkawinan. Para pedagang muslim yang singgah di Indonesia, mereka banyak yang mengawini atau menikahi para perempuan lokal untuk dijadikan istri. Nah, dalam hukum Islam, orang yang menikah harus satu agama. Oleh karena itu, para pedagang muslim ini ketika menikah dengan para penduduk lokal, para perempuan ini akan diislamkan. Nah, juga banyak di antara para pedagang muslim merupakan ulama keturunan bangsawan dan memiliki kelebihan secara ekonomi, sehingga mereka banyak yang diambil menantu oleh para bangsawan lokal, seperti Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang diambil mantu oleh Sunan Bungkul, dinikahkan dengan anaknya Nyai Ageng Manila, Raja Brawijaya kelima dengan Putri Campa, dan lain-lain. Yang ketiga, melewati jalur pendidikan. Para ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia banyak mendirikan lembaga pendidikan sebagai media penyebaran dan menguatkan posisi agama Islam dengan mengajarkan nilai-nilai Islam kepada penduduk lokal. Nah, lembaga pendidikan yang didirikan oleh para ulama ini berbeda-beda. Kalau di Jawa dikenal dengan nama pesantren, di wilayah Minangkabau Sumatera Barat dikenal dengan istilah surau, atau di wilayah Aceh dikenal dengan istilah dayah. Nah, lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh para
ulama ini memiliki keunggulan. Contohnya pesantren. Salah satu keunggulannya adalah apa? Tidak mengenal adanya kasta atau status sosial, sehingga semua orang dari berbagai kalangan atau kasta status bisa belajar di pesantren. Dan di pesantren mereka memiliki hak yang sama. Inilah yang menjadi daya tarik bagi penduduk lokal untuk mempelajari Islam. Berbeda dengan dalam Hindu Buddha, karena dalam Hindu Buddha mengenal adanya kasta. Yang keempat, melalui tasawuf. Para ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia hampir sebagian besar adalah para ulama ahli tasawuf atau sufi. Seperti para wali songo di Jawa dan Hamzah Fansuri di Aceh, di mana para sufi ini memiliki sifat dan budi pekerti yang sangat luhur, sehingga memudahkan mereka untuk bergaul dan memahami persoalan masyarakat seperti keterbelakangan, kesehatan, kemiskinan. Di samping itu, para sufi ini juga memahami hal magis spiritual, jaduk, sakti, di mana hal seperti ini banyak digandrungi oleh masyarakat para penganut paham animisme dan dinamisme waktu itu. Selanjutnya yang terakhir, media penyebaran Islam di Indonesia yang terakhir adalah melalui kesenian dan budaya. Penyebaran Islam melalui akulturasi kesenian dan budaya termasuk yang paling banyak mempengaruhi masyarakat seperti wayang, sastra, budaya keseharian, dan lain-lain. Pendekatan melalui jalur kesenian dan budaya ini dilakukan oleh para ulama untuk menarik perhatian masyarakat, sehingga tanpa terasa mereka pun tertarik untuk mempelajari ajaran-ajaran Islam, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo yang menciptakan kesenian wayang dengan menyisipkan ajaran-ajaran Islam dalam cerita Mahabharata, cerita asli pewayangan. Nah, itu adalah 5 strategi dakwah yang dilakukan oleh para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, baik, sekarang kita masuk ke subbab D, fase perkembangan Islam di Indonesia. Apabila kita amati perkembangan Islam mulai dari awal penyebaran sampai sekarang ini, dapat dikategorikan menjadi 3 fase. Yang pertama, fase kesultanan. Yang kedua, fase penjajahan. Dan yang ketiga, fase pergerakan dan organisasi Islam. Yang pertama, fase kesultanan. Pada fase kesultanan ini biasanya terjadi di wilayah-wilayah yang sangat sedikit atau belum tersentuh oleh budaya Hindu-Buddha sebagai agama mayoritas di Nusantara. Nah, di wilayah-wilayah itu, ajaran Islam berhasil mempengaruhi kehidupan sosial dan politik para penganutnya, sehingga agama Islam bisa menampilkan diri dalam berbagai bentuk dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah mendirikan kerajaan atau kesultanan. Nah, dengan masuknya sang raja ke dalam agama Islam, maka perkembangan Islam menjadi semakin mudah karena raja memberikan kemudahan dengan menunjangnya dengan berbagai fasilitas dan akses. Pola seperti ini bisa kita jumpai di berbagai wilayah Kesultanan Islam di Indonesia, seperti Kesultanan Samudra Pasai, Goa Talo, Ternate Tidore, Kesultanan Banjar, dan lain-lain. Yang kedua, fase penjajahan. Ketika penyebaran Islam yang sangat dinamis dan sangat damai antara para ulama penyebar agama Islam dan para bangsawan lokal, masyarakat lokal, pada abad ke-16 datanglah para bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Mereka semua mulai datang ke wilayah Indonesia. Tujuan pertama mereka adalah menjalin hubungan dagang di Indonesia, Nusantara, sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Namun pada akhirnya mereka mencoba untuk memonopoli perdagangan di Indonesia
dengan cara menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Puncaknya pada fase penjajahan ini, puncaknya terjadi pada saat Indonesia dikuasai oleh VOC, pemerintahan Hindia Belanda, di mana pada saat VOC berkuasa di Indonesia, mereka mengangkat seorang misionaris Kristen bernama Senok Horgolnye sebagai penasihat urusan pribumi dan Islam. Akhirnya Senok Horgolnye ini dengan gagasannya yang terkenal dengan kebijakan politik Islam, pemerintah Hindia Belanda membagi kebijakannya tentang Islam dalam 3 kategori. Yang pertama, bidang agama murni atau ibadah. Kedua, bidang sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga, bidang politik. Sebagai akibat dari kebijakan politik Islam tersebut, maka umat Islam menghadapi 3 macam perlakuan dari pemerintah Hindia Belanda, yaitu politik divide et impera, politik pecah belah, adu domba, politik penindasan dengan kekerasan, dan politik menjinakkan dengan asosiasi, diajak kerjasama. Hal inilah yang mendorong para umat Islam untuk melakukan perlawanan, bukan dengan fisik, melainkan dengan mendirikan organisasi. Oleh karena itu, menjelang permulaan abad ke-20, banyak muncul organisasi-organisasi Islam yang berhaluan sosial politik seperti Syariat Islam, Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Sebagai hasil adanya perubahan sosial dan ekonomi, dampak dari pendidikan barat dan gagasan-gagasan pembaruan Islam yang terjadi pada permulaan abad ke-20. Nah, itu tadi adalah 3 fase penyebaran Islam di Indonesia. Baik, cukup sekian penjelasan dari Bapak. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita sambung ke video yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.